Dan saya tidak percaya dengan ilmu kamu. Kalau tidak percaya, kamu ingat baik-baik. Nanti tentara saya yang mati tidak akan lebih adadul asabi. Tidak lebih dari jumlah hitungan jari. Tidak lebih dari 10. Tentara saya yang mati. Dan tentara Khawarij yang hidup tidak lebih dari 10. Akan dibunuh semua sama tentara saya. Kata Sayyidina Ali. Dan nanti setelah perang, kamu tidak boleh pakai ilmu ini. Kalau masih pakai, kamu saya penjara. Selama saya hidup, kamu masih hidup. Karena ilmu ramalan seperti ini adalah ilmunya iblis. Dan iblis itu adalah orang kafir. Adalah kafir. Jadi ini ilmu kufur. Berangkat Sayyidina Ali, perang. Setelah perang, ternyata orang Khawarij ini militansinya luar biasa. Tetapi Allah memberikan kemenangan kepada Sayyidina Ali. Setelah menang luar biasa oleh Sayyidina Ali, diperiksa pasukan beliau yang mati, yang gugur ternyata hanya 7 orang. Ini karomah beliau. Sementara tentara Khawarij yang hidup tinggal 7 orang. Sab'ah. Karena tinggal 7 orang, kata Sayyidina Ali, sudah lepas itu. 7 orang itu lepas, tidak usah ditahan, tidak usah dipenjara. Loh kenapa? Nanti mereka bertengkar dengan kawannya sendiri. Di perjalanan mereka mengadakan permusyawaratan tentang masa depan ajaran Khawarij. Ternyata di dalam permusyawaratan ini masing-masing berbeda pendapat. Perbedaannya radikal. Dari radikalnya antara satu dengan yang lain kafir mengkafirkan. Sehingga sejak saat itu Khawarij pecah menjadi 7. Jadi kelompok-kelompok di luar kita kalau berbeda dengan kawannya sendiri mengkafirkan. Apalagi dengan orang lain. Nah, Wahabi bagaimana? Apakah Wahabi ini punya konsep kebersamaan? Sama dengan kita konsepnya. Bahwa tanda-tanda Ahlus Sunnah itu harus saling menjaga kebersamaan. Ini imam mereka Syekh Ibnu Taimiyah ya dalam kitab Al-Istiqamah 42 mengatakan wal bid'ah maqrunatun bil furqah kama anna sunnah maqrunatun bil jamaah fayuqal ahlus sunnah wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Bid'ah identik dengan perpecahan, sebagaimana sunnah identik dengan kebersamaan, sehingga dikatakan ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana halnya dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Artinya tanda-tanda ahli bid'ah dengan kawannya sendiri saling bermusuhan. Ya, maksudnya sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Kalau ahlus sunnah tidak, walaupun berbeda. Dan ini ditegaskan oleh ulama Wahabi yang muasir, yang sekarang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau punya kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dalam kitab ini beliau berkata, wasummu ahlas sunnah ahlal jamaah li'annahum mujtami'una 'alaiha. Ahlus sunnah wal jamaah dikatakan pengikut jamaah karena mereka bersepakat untuk berjamaah. Walihadza lam taftarik hadhil firqah. Karena itu golongan ahlus sunnah tidak berpecah belah kama iftaraqu ahlul bidah, sebagaimana ahli bid'ah berpecah belah. Najidu ahlal bidah kal jahmiyah mutafarriqin. Kita lihat ahli bid'ah seperti Jahmiyah berpecah belah. Nah, Jahmiyah ini kita, kata Wahabi. Padahal kita, mana kita pecah belah itu? Tidak ada itu. Wal mu'tazilah mutafarriqin, wal rawafid mutafarriqin, wa ghairihim min ahli ta'til mutafarriqin. Lakin hadhil firqah mujtami'atun alal haq. Tetapi golongan ahlus sunnah berjamaah bersepakat pada kebenaran. Wa in kana qad yahsulu bainahum khilaf. Meskipun di antara mereka kadang terjadi perbedaan, lakinnahu khilafun la yadur. Tetapi perbedaan yang tidak madarat, tidak berbahaya. Mengapa? Wa huwa khilaf la yudallilu ahaduhum al-akhar bihi. Karena khilaf ini tidak menimbulkan satu dan yang lain sesat menyesatkan. Ini kata beliau. Nah, pertanyaannya, apakah benar Wahabi itu sesama mereka tidak sesat menyesatkan? Benar apa tidak? Ternyata tidak benar. Sesama Wahabi sesat menyesatkan. Ini kata siapa? Ya kata Wahabi. Ini ada testimoni ya, pengakuan ulama Wahabi dari Madinah. Ada ulama Wahabi Doktor, Profesor Dr. Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar, menulis kitab berjudul Rifqan
ahlas sunnah bi ahlis sunnah. Halaman 49 dan lainnya, beliau menegaskan sesama Wahabi telah terjadi tafarruq, perpecahan, ikhtilaf, selisihan, tabdi', bid'ah membid'ahkan, tahajur, saling tidak bertegur sapa, taqatu', saling memutus hubungan. Ini satu kitab. Satu kitab khusus menjelaskan perpecahan di kalangan Wahabi. Nah, kitab ini ada ceritanya. Tahun 2009 saya diminta oleh para kiai Nahdlatul Ulama untuk menulis tentang buku Asy'ariyah. Saya nulis buku Mazhab Asy'ari benar ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah buku ini terbit, dibeli oleh seorang ulama Wahabi, doktor alumni Madinah. Setelah beliau membaca buku saya, menyampaikan kuliah di hadapan mahasiswa di University Islam di Jember, lalu kata dia, ini Ustadz Idrus pembohong dan penebar fitnah. Mengapa dokter? Karena dalam buku ini dia menyatakan sesama Wahabi telah terjadi perpecahan, bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan. Ini tak benar, fitnah, bohong. Karena Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mahasiswanya juga mahasiswa saya, bahkan sering pernah lama belajar kitab di rumah saya, langsung telepon, Ustadz, ini gimana ini? Ada apa? Ustadz dibilang pembohong dan tukang fitnah. Sama siapa? Sama dokter si fulan, Wahabi. Lah mengapa? Tadi Ustadz, dokter bawa buku Ustadz, Mazhab Asy'ari. Lalu kata dokter, Ustadz berbohong dan membuat fitnah. Karena di dalam buku Mazhab Asy'ari, Ustadz bilang sesama Wahabi saling sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Itu tak benar katanya. Karena Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu saya tanya itu mahasiswa, kamu dak debat sama dosen kamu itu? Kamu kan sudah saya ajari cara berdebat dengan Wahabi. Terus kata dia, saya tak berani Ustadz, itu dosen saya. Sebentar lagi kita ujian, nanti tak lulus ini katanya. Ya sudah, ada apa-apa, nanti kamu tahu sendiri. 2 hari kemudian saya mengajar di university yang sama. Karena saya ngajar di kelas lain, kelas khusus putri, keluar dari ruang kuliah, anak tadi nunggu saya di luar. Ada apa? Ini Ustadz, kita dikasih hadiah kitab-kitab gratis oleh dokter Wahabi. Ada berapa? 12 kitab. Mana kitabnya? Saya ambil, masih ada di rumah. Setelah saya baca, ternyata salah satunya kitab ini, Rifqon ala Sunnah, karangan guru beliau ketika kuliah di Madinah. Isinya persis dengan buku saya yang dia bilang bohong. Saya berpikir, loh katanya 2 hari kemarin saya bohong, tapi sekarang dia kok mengeluarkan buku yang sama. Akhirnya saya merasa menang. Orang menang itu biasanya belum puas selama musuhnya belum tahu. Akhirnya karena ingin dia tuh tahu, saya nyuruh anak tadi coba carikan nomor handphone dokter ini. Oh siap Ustadz, saya punya katanya. Nya dikirim. Lalu nomor handphone itu saya kirimkan ke murid satunya. Ini nomor ini saya simpan. Kalau ada message dari saya teruskan ke nomor ini. Saya tulis di message itu, Allahu Akbar wa syahida syahidum min ahliha, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar, dalam kitab Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah, halaman sekian dan sekian, mengatakan sesama Wahabi telah terjadi tafarruq, ikhtilaf, tabdi', tahajur, taqatu'. Berarti kalau begitu Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kalau Anda ingin selamat di akhirat nanti, tinggalkan Wahabi, ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Allahu Akbar. Saya bilang begitu. Akhirnya kata dia balas, Anda buta bahwa sesama kiai Asy'ariyah di Indonesia juga banyak yang bermusuhan. Saya balas, memang banyak kiai Asy'ariyah di Indonesia yang saling bermusuhan, tapi beda dengan Wahabi. Kalau ulama Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Wahabi, kalau bermusuhan biasanya saling bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan. Mengapa? Karena permusuhannya dilatar belakangi oleh perbedaan akidah, perbedaan ideologi. Kalau kiai Asy'ariyah walaupun bermusuhan tapi tidak sampai sesat menyesatkan, tidak bid'ah membid'ahkan. Mengapa?
Karena permusuhannya tidak dilatar belakangi perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapatan. Biasanya seperti itu. Nah, ini ustadz tertawa, ngerti berarti ini ya. Akhirnya udah bisa jawab itu. Lah memang kenyataannya begitu. Kalau ada sesama asatid aswaja kok ini ada konflik, biasanya bukan akidah itu. Mungkin jamaahnya kalah banyak atau apa misalnya. Rata-rata begitu. Ini bukti kalau Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kesimpulannya itulah. Ini ulama Wahabi di Yordania ya, Syekh Al-Albani mengkafirkan